Baik, saya rasa pendahuluan saya sudah saya rasa cukup. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-127. Kita mengawali pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Mazmur pasal 127 untuk kita melihat bagaimana Tuhan memprakarsai, bagaimana Tuhan menjamin dan betul-betul andil dalam pernikahan. Sebenarnya semua pernikahan, tetapi lebih spesifik kepada pernikahan Kristen, karena pernikahan Kristen mengandalkan Tuhan dalam nikahnya. Mari sebagai ayat pertama, ayat pendahuluan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Nah ini, jadi saudara, maka untuk kedua melibatkan Tuhan dalam nikah. Sebab ini katakan, jikalau bukan Tuhan. Dan untuk selanjutnya, untuk semakin kita melihat bagaimana kuatnya ayat ini, bagaimana pentingnya ayat ini, karena ini disebutkan oleh siapa? Raja Salomo. Saudara, tahukah kita Raja Salomo? Orang yang diberikan Tuhan kepadanya hikmat dan tidak ada yang lain yang sebanyak, maksudnya seberhikmatnya Raja Salomo, manusia sepenuhnya. Namun sekalipun Salomo yang sudah berhikmat full, dia menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, boleh kita katakan Bapak Ibu Saudara, secara kasarnya apa sih susahnya menikah? Punya uang untuk mahar, ya, bicarakan kepada pihak yang menjadi todong, sudah jadi pernikahan. Tetapi sekarang sudah kepada esensi daripada pernikahan. Makanya banyak pernikahan ambulan, banyak pernikahan tidak menikmati berkat Tuhan, banyak pernikahan di dalamnya tidak ada damai sejahtera. Dan tentu saudara, pernikahan atau rumah tangga yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah rumah tangga yang di dalamnya ada rencana Tuhan. Salah satu rencana Tuhan dalam Maleakhi dikatakan pasal yang kedua, supaya pernikahan itu menurunkan keturunan ilahi. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 dikatakan, saudara, supaya anak-anak itu anak-anak yang kudus. Nah ini, makanya saudara, banyak rumah tangga hancur. Ketika rumah tangga hancur, masa depan keluarga itu anak-anaknya hancur, menjadi umpan setan, menjadi macam-macam kehidupannya di luar karena tidak terkontrol, tidak mendapat damai sejahtera di dalam itu. Makanya saya pernah mendengarkan dari seorang guru yang cukup dikenal di Indonesia. Dia berpikir kepada yang baik. Tapi artinya nikah di bumi bisa merasakan suasana surga. Artinya suasana damai sejahtera. Sebab ada Tuhan di dalam. Puji nama Tuhan. Nah itu saudara. Jadi makanya nikah Kristen yang memberikan hidupnya atau mengizinkan Tuhan membangun nikah tersebut ada suasana surga, ada sukacita. Ini bukan bicara hak kekayaan, tidak, tetapi bagaimana orang tersebut, keluarga tersebut betul-betul diberkati oleh Tuhan, dan tentu arahnya jelas. Makanya seorang pendeta berkata beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kita pahami adalah untuk nikah gereja di akhir zaman, dan tentu itu sangat berdasar dikutip dari Efesus pasal yang ke-5 ketika Paulus membahas tentang nikah.
Suami hendaklah mengasihi istrinya, memberikan seperti Kristus, memberikan nyamannya bagi gerejanya. Rasul Paulus menandaskan, tetapi rahasia ini besar. Yang kumaksudkan adalah bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya langsung masuk melihat latar belakangnya bagaimana Tuhan memprakarsai pernikahan, dan pernikahan yang diprakarsai oleh Tuhan betul-betul Tuhan campur tangan. Saya mengajak untuk melihat Kejadian pasal yang kedua. Ya, saya terlewatkan menyebutkan temanya. Temanya saya berikan kedua mempelai bersama Tuhan cinta ini. Bersama Tuhan cinta ini. Sepertinya ada gangguan di mikrofon saya. Oke. Baik, sudah kita baca saya Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Silakan dibantu membacakan bagi kita. Multimedia. Kejadian 2 ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman, Iya. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Iya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari ayat ini kita temukan bagaimana rencana Tuhan terhadap pernikahan. Jauh sebelumnya Tuhan sudah melihat bahwa laki-laki itu tidak baik seorang diri. Makanya dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi seolah-olah Tuhan melihat, seolah-olah